Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube Vina Sweet. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman tentang kisah keajaiban sholawat, silakan teman-teman kirim testimoninya ke nomor WA yang sudah tertera ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan bacakan testimoni dari Mbak Susila. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Saya mau cerita Mbak. Masya Allah. Gimana ceritanya Mbak? Aku benar-benar ngerasain dahsyatnya sholawat munjiat Mbak. Aku selalu rutinin baca sholawat munjiat selesai sholat 7 kali minimnya, paling banyak 11 kali selesai sholat Mbak. Dan kemarin akhir bulan November aku lagi butuh uang 3 juta. Aku kencengin lagi sholawat munjiatnya. Setiap lagi nggak ada konsumen, karena aku kan kerja Mbak, aku baca terus sholawat munjiat. Per hari itu nggak banyak Mbak, paling 80 sampai 100 kali aja. Dan setiap mau tidur tetap baca juga sampai ketiduran. Aku nggak tahu jumlahnya berapa, dan itu aku butuh 3 juta waktu cuma 2 hari, karena hari Selasa kemarin harus dibayar. Dan pas hari Selasanya aku sama sekali nggak punya uang. Sekitar jam 1 teman aku nelpon nawarin aku uang arisan itu, karena pada hari Minggu itu dia yang dapat arisan Mbak. Tapi katanya kamu pakai aja dulu, aku belum mau pakai uangnya, besok kalau kamu yang dapat baru aku ambil gitu katanya Mbak. Masya Allah Mbak. Dan lagi tiba-tiba ditransfer sama temen yang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ditransfer, cuma dikasih uang tuh cuma-cuma Mbak. Berkat sholawat munjiat ini juga pas di bulan Desember kemarin itu, alhamdulillah aku tembus target penjualanku Mbak. Alhamdulillah, seneng banget rasanya. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Susila. Masya Allah ya teman-teman ya, padahal Mbak Susila itu baca sholawat munjiatnya itu nggak sampai 1000, nggak nyampe 500, nggak nyampe 200, hanya 80 sampai 100 kali aja. Tiap habis sholat itu dicicil 7 sampai 11 kali. Dan Masya Allah itu bisa menjadi wasilah terkabulnya hajat Mbak Susila ya teman-teman. Masya Allah ya. Jadi teman-teman, ayo baca sholawat ya. Ayo baca sholawat munjiat ya teman-teman. Kalau teman-teman tuh senang sholawat Jibril ya nggak apa-apa, baca aja sholawat Jibril. Tapi coba teman-teman tambahin sholawat munjiat selesai setelah sholat wajib 3 kali aja ya teman-teman. Karena sholawat munjiat itu dahsyat banget ya teman-teman ya. Tapi kok bisa ya baca munjiat cuma 80 sampai 100 kali hajat sudah dikabulkan, sedangkan aku baca sholawat munjiat 1000 kali, 500 kali, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kok masih belum dikabul. Nah itu tadi teman-teman, Allah itu maha mengabulkan doa. Doa kita tuh nggak akan sia-sia, usaha kita tuh nggak akan sia-sia teman-teman. Apapun yang kita lakukan tuh nggak akan sia-sia, cuma hanya menunggu waktu ya teman-teman. Semua doa kita tuh pasti dikabulkan oleh Allah ya teman-teman. Cuman Allah yang maha tahu kapan doa kita tuh akan dikabulkan, kapan kita pantas untuk mendapatkan apa yang kita minta sama Allah. Gimana cara pantasnya? Ya kita harus bisa memantaskan diri dengan cara perbanyak baca sholawat, benerin sholat, perbaiki ibadah-ibadah yang lainnya, supaya kita pantas ngedapetin apa yang kita mau ya teman-teman. Pantasin diri ya, pantaskan diri ya teman-teman. Contoh yang simple, ini ilustrasi saja. Teman-teman pengen pakai baju ukuran S, bajunya cantik banget, warnanya merah misalnya gitu ya. Ada gaun atau gamis ukurannya S, tapi nggak cukup. Teman-teman itu pengen pakai gaun yang ukurannya S itu, tapi nggak muat, sedangkan teman-teman harus pakai gaun yang ukurannya double XL, ya nggak muat. Gimana caranya supaya muat pakai baju ukuran S itu? Gimana caranya supaya muat pakai gaun merah itu, pakai gamis merah itu? Ya caranya kecilin badannya, diet, kurang lebihnya seperti itu ya ilustrasinya ya teman-teman ya. Jadi jangan dik-dik itu
gini, aduh kenapa nih Allah nggak ngabulin doaku, kenapa sih, apa sih salah aku kok Allah nggak ngabulin. Jangan gitu ya teman-teman, jangan salahin Allah, kitanya yang harus pantas sendiri. Udah pantas belum kita ya teman-teman. Nah di sini saya akan lanjut membacakan testimoni ya. Assalamualaikum Mbak, semoga testimoni saya ini dibaca sama Mbak Vina. Mbak tolong ya kalau bacain testimoni saya itu disamarin nama saya ya Mbak ya. Waktu itu kan suami saya MCU untuk pekerjaan Mbak, dan biasanya suami saya itu selalu disuruh konsul, dan konsul itu kan harus bayar sendiri Mbak, gak ditanggung perusahaan. Posisi kami tuh lagi benar-benar gak ada uang, dan saya khawatir banget takut suami kena konsul. Saya berdoa, ya Allah semoga hasil MCU suami saya bagus, dan semoga gak konsul karena saya gak punya uang ya Allah gitu. Saya bilang gitu Mbak. Terus saya lanjutin lagi sholawatnya. Dari subuh sampai siang itu biasanya saya sholawat munjat sampai 500 kali, dan kalau sore sampai malam menjelang tidur sholawat Jibril sampai 5.000, bahkan pernah lebih sampai 10.000 kali. Lanjut lagi ya Mbak, setelah 2 hari setelah suami MCU dapat kabar dari kantor tentang hasilnya, dan alhamdulillah suami saya nggak disuruh konsul. Saya benar-benar bersyukur banget Mbak. Allah menjawab mengabulkan doa saya. Dan ada satu testi lagi Mbak. Waktu itu kan ada keluarga suami yang undang kami ke acara pernikahan di luar kota. Awalnya saya berencana mau ikut pergi undangan, tapi nggak tahu kenapa hati saya kayak ragu gitu, dan akhirnya saya putusin nggak jadi ikut. Beruntungnya Mbak Vin, saya nggak jadi ikut karena pas malam suami dan ortunya pergi untuk undangan itu terjadi sesuatu Mbak di rumah saya, yaitu salah satu stop kontak atau colokan listrik itu ada yang angus atau gosong Mbak, dan kecium baunya kayak kebakar gitu. Refleks Mbak, langsung saya cabut itu kabel yang nyolok di situ karena takut konsleting listrik kan Mbak. Saya gemeteran Mbak, ngebayangin kalau saya jadi ikut pasti rumah saya kebakaran kan Mbak, dan merambat ke rumah-rumah tetangga. Di situ saya mengucap syukur, alhamdulillah Mbak, Allah ngejagain saya dan keluarga dari mara bahaya. Walaupun doa-doa inti saya belum dikabulin sama Allah, tapi saya tetap istiqomah berselawat Mbak. Doain saya selalu istiqomah ya Mbak. Oh ya Mbak, selain selawat sekarang saya lagi mendawamkan ngaji Al-Kahfi, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah sama Al-Mulk setiap hari. Tapi saya lupa dah berapa lamanya karena saya ngalir aja gitu Mbak. Nggak ada target harus 40 hari gitu. Niatnya sih sampai seumur hidup. Saya semoga selalu istiqomah. Selain sholawat Jibril, sholawat munjat, biasanya habis sholat subuh saya sholawat Syajaratul Nukut 100 kali, istighfar 100 kali, subhanallah bihamdi 33 kali, subhanallah walhamdulillah 33 kali, basmalah 33 kali, masya Allah 33 kali, hasbunallah 33 kali, malaha min dunillahi kasyifa 33 kali, rabbighfirli warhamni wa tub alayya 33 kali, la haula 33 kali, la ilaha illa anta 33 kali, al-fatihah 11 kali, surat 3 kul masing-masing 11 kali, ayat kursi 11 kali. Saya lagi pengen lunasin utang-utang renovasi rumah dan nebus BPKB motor yang tahun lalu sempet saya gadaikan. Utangnya udah lunas tapi BPKB-nya belum bisa diambil karena harus bayar dendanya dulu karena pernah ada keterlambatan pembayaran waktu itu. Mohon doanya ya Mbak Vin, semoga semuanya bisa terkabul, dan untuk Mbak Vin sekeluarga semoga selalu sehat, samawa rumah tangganya, anak-anaknya menjadi penyejuk hati dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu ya Mbak Vin. Nanti kalau ada keajaiban-keajaiban lagi saya share lagi ya Mbak, boleh kan? Boleh banget. Nah, cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.